Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, ini ada informasi menarik ya terkait dengan potongan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan ketiga. Sebenarnya kalau potongan ini itu sudah berlangsung sejak triwulan 1 maupun triwulan kedua ya, tetapi ternyata masing-masing triwulan itu berbeda-beda untuk masing-masing triwulannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Guru mendapatkan tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ketiga, Bapak Ibu Guru itu bisa menyaksikan atau melihat langsung berapa persen sebenarnya potongan yang Bapak Ibu Guru dapatkan gitu ya. Nah, tentu ini mungkin agak sedikit membingungkan buat teman-teman guru karena antara triwulan 1 dan triwulan kedua itu ada perbedaan di dalam penerimaan tunjangan profesi gurunya. Nah, apakah kemudian di triwulan ketiga juga akan ada hal yang sama? Nah, tentu saya akan menginformasikan melalui video ini ya. Tapi sebelumnya ada juga informasi yang menyatakan bahwa apakah dengan digantinya Menteri Keuangan sekarang Pak Purbaoya itu akan mempengaruhi proses transfer langsung ke rekening Bapak Ibu Guru ya. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruh ketika meskipun Menteri Keuangan saat ini itu sudah digantikan ya dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Nah, itu tidak ada karena tidak ada juknis yang menyebutkan adanya skema transfer yang berbeda untuk TPG ya, tunjangan profesi guru. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya untuk transfer skema penyaluran tunjangan sertifikasi guru khususnya untuk yang triwulan ketiga itu tetap transfer langsung ke rekening Bapak Ibu Guru ya. Sehingga saat ini sampai video ini dipublish itu tidak ada perubahan regulasi, masih mengacu pada Permendikbudristek nomor 4 tahun 2025 ya, dan Persesjen nomor 1 tahun 2025 untuk non-ASN. Nah, jadi belum ada aturan baru yang mengganti regulasi lama. Nah, berikutnya ini yang menariknya adalah berkaitan dengan berkaitan dengan potongan ya antara triwulan gitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang terlihat jelas bahwa untuk yang triwulan 1 di tahun 2025 itu potongan hanya PPh ya, yaitu pajak penghasilan. Dimana kalau kita lihat golongan 3 itu potongan PPh-nya 5%. Kemudian golongan 4 itu cukup besar ya, 15% ya. Dan belum ada potongan BPJS gitu ya. Nah, saya juga tidak tahu kenapa potongannya sebegitu besar ya. Nah, kemudian untuk yang triwulan kalau kita lihat ya, berarti antara apa yang didapatkan golongan 4 itu hampir mirip ya, hampir sama dengan golongan 3 ini ya, kalau potongannya sebesar ini ya. Jadi perbedaannya 10%. Kemudian untuk yang triwulan 1 itu selain PPh mulai ada tambahan potongan BPJS kesehatan yaitu sebesar 1% gitu ya. Kalau kita lihat untuk yang triwulan kedua ini, jadi potongannya itu selain PPh ya, masing-masing golongan ini tadi Bapak Ibu 5% dan 15% plus BPJS 1%. Jadi nanti untuk yang golongan 3 itu menjadi 6%, yang golongan 4 itu menjadi 16%, seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu menanggapi dengan besarnya potongan pajak yang Bapak Ibu dapatkan ya, gitu. Nah, jadi potongan untuk tadi sudah saya jelaskan ya, potongan untuk yang golongan 3 itu menjadi 6% ya, dan yang golongan 4 itu menjadi 16%. Nah, diperkirakan untuk yang triwulan ketiga juga akan memiliki skema yang sama ya untuk yang triwulan kedua, karena regulasi BPJS itu tetap berlaku seperti itu. Nah, kemudian untuk dasar potongan, nah ini kalau Bapak Ibu bertanya bahwa sebenarnya dasar potongan itu apa gitu ya, kenapa kemudian penghasilan kita belum dinikmati itu sudah mendapatkan potongan gitu ya. Nah, itu saya juga tidak tahu kenapa negara ini apa-apa itu semuanya main pajak gitu ya. Penghasilan kita belum kita nikmati sudah kita mendapatkan potongan. Nah,
Itu salah satu contohnya. Yang lebih aneh juga itu kalau kita makan di rumah makan, itu juga kita mendapatkan potongan, padahal kita bukan pengusaha gitu ya. Justru mereka yang meminta potongan ke kita untuk pajaknya gitu. Jadi agak aneh di Indonesia ini. Nah, kalau kita lihat ini dasar potongannya ya, bahwa berdasarkan PPh pasal 21, golongan 3 itu mendapatkan 5%, kemudian golongan 4 itu 15%. Nah, itu sumber dari peraturan pemerintah RI nomor 80 tahun 2010 ya, pasal 4 ayat 2 gitu. Jadi aturannya sudah cukup lama ya, sudah 15 tahun lebih. Ya sudah masuk 15 tahun lah. Kemudian ada juga yang BPJS Kesehatan. Kemudian total iuran itu ada 5%, menjadi 4% ya, ditanggung pemerintah, 1% ditanggung oleh penerima. Jadi total iuran itu kan 5% Bapak Ibu untuk yang BPJS. Nah 5%. Nah 4% yaitu ditanggung pemerintah, 1%-nya Bapak Ibu dipotongkan dari penghasilan Bapak Ibu. Nah, itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari Perpres nomor 75 tahun 2019 pasal 30. Nah, itu baru yang BPJS Kesehatan ya. Kalau yang swasta itu mungkin ada potongan ketenaga kerjaan juga itu. Mungkin ya. Mungkin yang saya soalnya kalau di tempat-tempat lain itu ada juga yang ketenaga kerjaan itu juga dipotong gitu. Nah, saya juga tidak paham kenapa sebegitu banyak yang harus dipotong negara ini. Nah, ini simulasi potongan masa kerja untuk 10 tahun. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kalau ini simulasi contoh saja. Untuk golongan 3A dengan gaji pokok kurang lebih 3 juta 3,12 ya, juta atau 3 juta 120.000 misalnya semacam itu. Maka TPG triwulan itu 9,36 juta ya, 9.360 gitu. Nah, kalau dipotong 6%, maka potongannya itu 561.000. Nah, maka potongan yang diterima itu adalah dana yang diterima bersih itu adalah 8.800 ya, semacam itu. Nah, kalau untuk golongan 4A dengan gaji pokok kurang lebih 3.550.000 dengan potongan TPG triwulan itu nanti akan mendapatkan triwulannya itu adalah 10.650.000 dan potongan 16% itu 1,7 juta ya, 1.700.000. Maka yang akan diterima itu 8.900.000. Jadi perbedaannya hanya cuma 100.000 Bapak Ibu guru ya, antara golongan 3 sama golongan 4 gitu. Sangat, saya nggak tahu deh, saya speechless kalau untuk ini ya. Saya kira potongannya tidak akan sebesar ini ya untuk yang golongan 4A, malah lebih besar ya gitu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu guru bisa berkomentar lah terkait dengan ini. Perbedaannya cuma 1 juta. Perbedaan cuma 100.000 antara golongan 3A dan 3B, padahal untuk naik golongan itu susahnya minta ampun ya. Tetapi ketika sudah naik golongan malah mendapatkan potongan yang kecil. Potongan yang hampir sama dengan golongan 3. Nah, kesimpulannya perbedaan potongan terjadi mulai triwulan kedua karena ada tambahan BPJS 1%. Nah, total potongan untuk golongan 3 itu adalah 6% dan golongan 4 itu adalah 16%. Itu bisa dicek di info GTK ya. Gaji 3 kali dikurangi potongan, semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.